Oke, baik. Nah, Mas, saya dapat info bahwasannya ARB udah kembali ke Mhm. 15% yang sebelumnya 7%. Ini ada info-info apa nih, Mas? Atau memang sudah waktunya normal ini? Ya, sebenarnya ini udah waktu yang normal sih, karena kan sebenarnya kan dulu pasca relaksasi dari masa pandemi aja kan dibikin 7% kan. Nah, saya rasa ini kebijakan yang bagus ya dari bursa dan bertahap juga nih ke investor. Jadi penyesuaiannya nggak langsung kaget gitu, langsung ke 35% kan kaget nih. Ini kan bertahap nih. Ya saya rasa memang sudah harus ke normal sih biar likuiditas pasar kita volatilitasnya kembali seperti normal gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih ketentuan ARB 15%, ini kan banyak banget investor retail kita yang baru bergabung pada saat pandemi ya. Mereka belum tahu syarat dan ketentuan. Kalau waktu 7% kemarin kan ARB berturut-turut itu kan maksimal 7 hari ya Mas Adrian ya. Mm-mm. Nah, kalau Seben- 15% ini dia 7 hari atau mungkin harinya lebih sedikit atau bagaimana nih Mas Adrian? Sebenarnya kayaknya nggak ada patokan berapa hari juga sih. Kan 2-3 hari kan kadang bursa kan memantau juga nih. Kalau memang dia tidak ada dasar yang jelas kan bursa akan mengumumkan biasanya UMA dulu nih, unusual market activity nih. Jadi pergerakan saham di luar kewajaran nih biasanya gitu. Jadi ini mungkin akan lebih pendek nanti. Mungkin udah 3 kali ARB kan udah 45% kan, kalau 15% kan saya rasa bursa udah langsung nanti ada UMA atau suspend atau tergantung nih dipanggil dulu nih emitennya, corporate secretary-nya. Kenapa nih sahammu bergeraknya tidak wajar? Biasanya sih bursa udah langsung ada kasih ini ya surat ke emiten dulu gitu. Gitu. Oke, baik. Jadi sobat investor, ARB kita sudah kembali normal ya sobat investor. Harus lebih hati-hati lagi nih untuk melihat fundamental dan teknikalnya kalau mau trading ya Mas Hadrian ya. Nah, Betul. Mas Hadrian, hari ini kita mau ngebahas mengenai batu bara yang terus tertekan nih. Tapi wajar sih menurut saya tertekan karena di akhir tahun kemarin itu kan memang panggungnya batu bara ya Mas Hadrian ya. Nah, lantas Betul. saat ini penyebab utamanya apa ini Mas? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin batu bara tertekan itu kan kita bisa bagi dua nih. Ada faktor supply dan faktor demand nih. Ini dari harga acuan batu baranya nih, HBA, harga batu bara acuan nih. Nah, kalau untuk supply itu kan dipengaruhi oleh cuaca, oleh teknis tambangnya, kebijakan negara supplier, hingga teknis supply chain nih seperti kereta, tongkang, atau terminal, atau logistiknya gitu. Sedangkan untuk faktor demand, kalau teman-teman mau catat, ini adalah kebutuhan listrik nih yang seperti kondisi industri, kebijakan import, kompetisi dengan energi-energi yang lain nih, seperti yang EBT nanti akan kita bahas nih, ya kan, dengan hydro, ya kan, atau nuklir, atau kebijakan yang lain-lain. Nah, untuk Bank Dunia sendiri, 2023 itu memprediksi sebenarnya batu bara global itu memang melemah karena kebijakan harga karbon nih, carbon pricing. Jadi, ini kan batu baranya bahan bakarnya fosil nih, memberikan polusi yang kurang baik bagi bumi kan. Jadi ada kebijakan carbon pricing dan sehingga ini membuat permintaan melemah dan juga ada melandainya harga gas bumi nih. Jadi energi alternatifnya untuk switchingnya di sejumlah negara konsumen besar seperti Amerika dan Eropa udah ada alternatif nih energi gas bumi gitu. Dan invasi Rusia ke Ukraina yang kemarin nih yang bikin harga naik kan 2022 kan karena invasi Rusia ke Ukraina kan bikin logistik agak kacau, demandnya masih ada, supply sedikit, jadi harga naik gitu kan. Nah dari bahan bakar fosil ini juga jadi negara-negara besar nih bikin kebijakan pengeluaran energi batu bara nih karena kan mereka supaya itu kan logistiknya susah kan. Nah ini jadi mendorong ya harga-harga terus tertekan deh sampai sekarang gitu. Dan efek perlambatan ekonomi juga nih. Jadi ya memang harga batu bara tertekan tuh penyebabnya itu. Secara garis besar supply and demand-nya itu yang terganggu sebenarnya. Oke, baik. Harga batu bara. Nah, kalau misalnya nih, di harga batu bara yang sekarang ini ya Mas Hadrian ya, sampai Mm-hmm. akhir tahun 2023 ini kan masih ada kurang lebih waktu setengah tahunan lagi. Kira-kira harga batu bara sendiri bakalan nanggung atau bagaimana nih ke depannya proyeksinya? Ya, kalau kita proyeksi beberapa konsensus analis ya atau Bank Dunia memprediksi harga batu bara itu bisa berkisar di 180 US dollar sampai 200 dolar US nih hingga akhir tahun nih. Nah, ini ada beberapa faktor nih penyebabnya. Yang pertama memang dari sisi debt ceiling US yang kemarin kan lagi heboh tuh debt ceiling US. Nah, itu kan berhasil disepakati sehingga kan mungkin
potensi dolar melemah makin besar nih karena akan nyetak duit lagi gitu kan. Nah, ini membuat komoditi bisa kembali naik. Yang kedua adalah kecenderungan arus perdagangan dan logistik yang sudah mulai normal nih. Pasca invasi Rusia ke Ukraina nih dampaknya udah mulai mereda, arus logistik udah mulai normal sehingga harga batu bara yang tadinya naik signifikan sudah mulai ke harga normal. Dan normalnya diprediksi di 180 US dollar sampai 200 US dollar nih. Jadi ada potensi menguat tapi terbatas lah gitu. Oke, baik. Ada Gitu. potensi menguat, tapi mungkin udah nggak semenguat tahun lalu Iya, lagi kali ya, Mas ya. betul. Nah, Terbatas, betul. Mas Hadrian, kalau kita ngebahas tentang batu bara dan EBT ya, kira-kira peminat di saham-saham EBT ini kira-kira banyak nggak sih Mas seperti batu bara sebelumnya gitu? Nah, saya rasa sangat banyak ya. Nih, kita bisa lihat dari yang IPO terbaru atau yang sudah existing pun mereka sudah mulai menggarap ke bisnis EBT nih. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih peminatnya beberapa ya. Saya cek ini dari Arko ya, PT Arkora Hydro, PT Kencana Energi Lestari Kin ya kan, ada JSKW juga, ada DSSA juga yang mulai menggarap bisnis EBT. Cuma mungkin teman-teman perlu tahu EBT ini adalah energi baru terbarukan yang definisinya sebenarnya adalah energi yang bersumber bukan dari fosil nih, kayak dari sumber daya alam seperti matahari, angin, air dan sebagainya atau panas bumi gitu. Nah, itu. Oke, baik. Nah, Mas, kalau misalnya kita berbicara tentang EBT atau kendaraan listrik ya, kurang lebih yang paling banyak nih. Apakah Indonesia aja yang gembar-gembornya sangat tinggi dengan adanya kendaraan listrik? Soalnya kalau misalnya kita lihat di luar negeri gitu ya, mereka belum terlalu gembar-gembor dengan adanya kendaraan listrik nih, Mas. Di Indonesia gembar-gembor sebenarnya Indonesia agak ngoncak sih ya. Jadi kan dari mobil biasa langsung listrik ya. Kalau tempat lain kan biasa ke hybrid dulu baru ke listrik gitu ya. Nah, Indonesia kan emang agak ngoncak nih langsung ke listrik lebih booming gitu kan. Ini karena demand-nya memang sangat besar di Indonesia nih. Nah, kalau saya lihat beberapa emiten batubara ke energi ini juga didukung kok di negara-negara besar, mungkin karena prosesnya udah lebih lama nih. Mereka udah hybridnya udah di jalan, jadi listriknya mereka nggak terlalu seheboh kita gitu. Tapi di China atau US kan listrik kan tetap berjalan kan, baik Tesla atau NIO atau segala macam kan mulai memproduksi mobil-mobil listrik nih. Oke, baik. Jadi semakin lama nanti bukan hanya Indonesia, luar negeri pun juga benar-benar sudah fokus ke kendaraan listrik ya Mas Hadrian ya. Betul. Nah, Mas Hadrian, kalau misalnya kita ngebahas sektor EBT, gimana sih prospektusnya atau pergerakannya dari Arko nih saat ini? Iya, Arko sebenarnya saat ini dia lumayan ya, secara buku dia sedang melakukan buku dengan profit loh, 27 miliar di 31 Maret 2023 dia profit 27 miliar nih di bukunya. Saya pakai data dari RTI ya gitu ya. Jadi secara fundamentally dia profit bagus ya kan, secara nilai buku juga di harga dia emang agak over value karena harga kan 610 nih, sedangkan nilai bukunya 145. Tapi dia tetap profit nih, cuman secara valuasi agak mahal aja. Tapi ini kan bisa ditutupi dengan potensi income yang akan datang nih, karena dari kendaraan EBT ini. Itu untuk Arko. Mungkin ada ini ya, emiten lain juga ya, selain Arko? Oke, baik. Ada juga nih beberapa DSSA, JSKY, dan KEN. Nah, kalau ini prospektus atau pergerakannya gimana nih, Mas? Ya, kalau untuk KIN sendiri sebenarnya secara fundamental dia juga bagus, making profit 74 miliar profit per 31 Maret 2023 ya, based on RTI. Untuk buku value saat ini memang KIN di harga wajar, di buku value di 650. Jadi secara book value di harga wajar. Nah, untuk pergerakannya sendiri, KIN ini kalau secara teknikal, kalau saya cek teknikal, KIN likuiditasnya juga oke ya. Saat ini ada di MA50 610 memang di on support nih. Saya yakin bagus sih. KIN nggak masalah, Arko juga nggak masalah. Ya, cuman mungkin agak bermasalah JSKY ini secara buku yang terakhir adalah Desember 2021 dan rugi 72 miliar dan posisi sahamnya saat ini kalau nggak salah suspend ya. Nah, per 2022 Juli dia suspend dengan harga 52. Jadi kalau JSKY memang agak tertekan ya karena suspend dan bukunya tengah gitu. Kalau DSSA dia paling bagus secara profitnya 9 triliun nih. Ya, per Desember 2022 DSA profitnya 9 triliun
nilai bukunya pun juga menarik nih, 40.966 nih book value-nya. Harga sekarang tapi cukup mahal nih secara valuasi retail nih, ngomongnya 37.300 cukup mahal nih. Yang jadi masalah di SSA ini adalah sahamnya tergolong tidak liquid. Jadi di pasar tuh transaksinya sedikit gitu. Mungkin karena harga terlalu secara rupiah per lembarnya mahal ya, tapi secara valuasi sebenarnya masih di bawah harga buku sih. Nah mungkin kalau dari 4 itu ya mungkin teman-teman yang EBT lebih tertarik ke ARKO atau KIN ya, secara harga valuasi juga oke gitu. Mungkin itu ya Mbak Nadine ya dari 4 saham itu ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman bisa pantau kembali atau ngecek kembali nih untuk Arko dan Kin yang memang benar-benar tertarik dengan saham EBT ya, Mas Adrian ya. Betul. Nah, Mas Adrian, kalau misalnya nih prospek calon emiten kendaraan listrik milik Bakri Group yang akan listing sebentar lagi, yaitu Vector ya, FKTR Teknologi Mobilitas. Nah, ini kira-kira prospektusnya gimana nih, Mas? Apakah benar-benar listing di saat yang tepat atau tidak? Nah, kalau ini sebenarnya prospeknya ya, secara story ya, secara cerita itu menarik loh. FKTR ini dia sebenarnya bisnis yang dibentuk oleh Battery Auto Parts. Dia serius produksi bus listrik awalnya. Jadi dia bekerja sama dengan pabrik karoseri lokal ya, Trisakti. Tahap awal berproduksi 30 unit dengan Transjakarta nih. Jadi Transjakarta itu diproduksi oleh mereka nih, yang bekerja sama dengan teknologi dari BYD Auto China nih. Jadi sebenarnya udah kerjasama juga nih dengan perusahaan dari China ya gitu ya. Dan BYD Auto China ini sebenarnya adalah teknologi multinasional yang didirikan di tahun 95. Jadi udah bukan pemain baru nih, sebenarnya udah risetnya udah cukup lama ya dari tahun 95 gitu ya. Dan selama 27 tahun BYD telah melakukan operasional kendaraan listrik di 6 benua, 70 negara dan 100 kota. Jadi sebenarnya BYD ini udah ada pengalaman. Makanya ketika Bakti kerjasama dengan mereka langsung ke Transjakarta, hasilnya cukup oke nih. Dan bahkan udah kerjasama juga dengan Bluebird nih, ya kan. Jadi ini prospeknya cukup bagus nih. Apa kalau dikembangkan ke mobil-mobil swasta gitu ya. Jadi saya rasa sangat menarik nih buat PKTL. Oke, baik. Memang listing di waktu yang sangat tepat ya, Mas Hadrian ya, FKTR ya. Betul. Nah, sobat investor yang mau cuan jangka pendek dari IPO mungkin bisa dipertimbangkan nih, sobat investor. Dan sobat investor mungkin ada yang mau bertanya tentang mengenai portofolionya, pergerakannya, boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Nah, Mas Hadrian, kalau misalnya kita ngebahas kembali sektor batubara, kira-kira saham batubara mana nih yang masih layak untuk kita koreksi? Nah, ini saya sempat kecil-kecilan nih. Kalau buat saya, batubara nomor 1 Adaro. Adaro ini tetap buat saya pilihan terbaik di batubara. Kenapa? Satu, dia bukukan profit. Walaupun memang profitnya teman-teman mesti perhatikan ya. Itu kan profit karena tahun 2022 harga batubaranya naik drastis kan. Ya kita diskon lah, karena kan dia harga batubaranya koreksi tajam nih. Tapi profit dia itu di tahun 2022 kemarin itu masih triliunan. Bahkan di 31 Maret 2023 saya cek RTI profit 6,8 triliun teman-teman. Dengan nilai buku Adaro di sekitar 3.040, harga wajarnya ya 3.000-an. Sekarang kan harganya di 2.100 nih, hari ini sempat naik sedikit. Jadi masih under value banget gitu. Dengan dividen payout ratio juga Adaro cukup bagus gitu. Jadi buat saya Adaro under value dan layak dikoreksi. Kalau teman-teman secara teknikal mau cek support, saya cek supportnya secara monthly di MA50 di area 1920 sampai 1950. Nah itu mungkin level area teman-teman kalau mau technical perhatikan supportnya di sana gitu. Jadi sangat menarik Adaro buat saya. Oke, baik. Kalau Adaro ini memang pecinta sejuta umat kali ya. Dari dulu selalu menjadi pilihan nih. Cuman sobat investor tetap dicek lagi bagaimana titik masuknya ya sobat investor. Nah, Mas Hadrian, kalau misalnya kita ngebahas sektor teknologi ini, dari kemarin sebelum libur panjang, Goto menutup dengan arah ya, maksudnya benar-benar menguat kembali nih setelah berhari-hari mengalami penurunan terus. Ini faktornya apa nih, Mas?